Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya memperbaiki sebuah kulkas Sukis, ya, kulkas merek Polytron, dan di sini cukup tinggi banget, sekitar 2 meteran, teman-teman ya. Dan di sini untuk kendala dari kulkas Sukis ini ataupun kulkas minuman, ini tidak dingin ya, artinya ini freezernya cuman ada udara saja, cuman kulkasnya nggak dingin, teman-teman. Oke, di sini saya bicara penyebabnya terlebih dahulu ya. Jadi banyak banget pengguna kulkas minuman yang tidak dingin, teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu biasanya itu dikarenakan pintu itu tidak rapat ya. Kenapa itu tidak rapat? Karena biasa ya, kadang orang beli minuman dia tidak tertutup rapat banget sehingga kulkas menjadi tidak dingin. Dan ini bisa disebabkan karena pintu yang udah turun, teman-teman ya, sehingga mengenai roda di pintu ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pintu ini udah turun, maka mengenai roda sehingga pintu ini tidak bisa tertutup rapat, teman-teman ya. Jadi harus ditekan terlebih dahulu baru pintu ini bisa rapat seperti ini, teman-teman. Nah kan kebanyakan teman-teman ya, jadi kemarin ada juga yang bertanya, "Bang, kulkas saya lupa nggak tertutup rapat, malah kulkasnya nggak dingin." Ya otomatis nggak dingin ya, karena kinerja dari mesin kompresor itu lebih berat ya. Dan kebanyakan oli udah naik ke bagian evaporator ini, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan udah nggak naik, biasanya ada pemuaian, teman-teman ya. Jadi mesin kompresor udah panas banget, overheat, ya kan, sehingga pemuaian dari oli mesin kompresor dia tercampur oleh gas freon sehingga dia tidak bisa dingin kembali, teman-teman ya. Nah jadi di sini solusi kalau misalkan nggak ada oli ataupun oli nanti naik, ini kita harus flushing terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi kita flushing dulu, nanti setelah kita flushing semuanya, filter juga kita ganti, baru isi freon kembali, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba buka terlebih dahulu karena di sini ada kabel ya. Jadi ada kabel dari kipas, dari lampu, semuanya kumpul di bagian box yang warna hitam ini, teman-teman. Nanti kita akan coba cek di bagian ampernya, teman-teman ya. Saya rasa di sini untuk ampere itu nggak berubah, teman-teman ya. Ya berubahnya cuman sedikit ya. Kemungkinan besar seperti itu, teman-teman ya. Dan untuk freonnya di sini ya ada, teman-teman ya. Ada, cuman dia udah berupa angin ya. Oke, di sini sudah terbuka. Nah di sini kalian bisa lihat ya untuk kabel-kabelnya, teman-teman ya. Jadi jalur-jalurnya, jadi nggak sembarang nanti kita colokin ampernya, teman-teman ya. Nah di sini ada warna biru, tapi di sini kita ambil di warna coklat saja, teman-teman ya. Warna biru juga sama sih sebenarnya. Nah di sini ada diagram juga ya. Nah untuk ada dari jack itu ada termostat ya. Kita ambil dari termostatnya aja, teman-teman ya. Nah ini untuk arus normalnya itu di 1,2 ampere ya, dengan Revigran itu R134A 100 gram ya. Oke, di sini kita ambil di warna coklat, teman-teman ya, dan kita bisa lihat ampernya berapa di sini. Karena di sini dalam kondisi masih nyala, di sini tertera di 1 ampere. Jadi ada penurunan ampere hanya 2 saja ya, karena tadi kita cek itu di 1,2 ampere ya, teman-teman. Oke, karena di sini ampernya masih di 1, kalau misalkan nggak ada tekanan itu pasti di 0,6 ya, karena untuk kulkas Sukis ini cukup besar, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba potong terlebih dahulu untuk di bagian pipa hisap, dan saya rasa di sini untuk gas freonnya masih ada, teman-teman. Oke, di sini kita potong dulu. Nah, ini sudah hampir keluar, teman-teman ya. Nah, ini banyak banget ya, masih banyak juga nih freonnya, teman-teman. Jadi ketika ketika pintu kulkas ini terbuka, otomatis
yaitu tadi ya, mesin kompresor akan lebih berat ya, lebih kenceng lagi ya untuk mendinginkan sebuah pressure. Nah ini saya potong teman-teman ya. Nah setelah kita potong di sini kita coba flashing ya. Jadi kadang masalah seperti ini oli itu bisa naik teman-teman ya. Kadang juga tidak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada oli kita harus flashing terlebih dahulu. Tapi nanti kalau misalkan udah nggak ada ya tinggal kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi. Kemudian jangan lupa untuk filter kita ganti. Baru nanti kita coba isi freon kembali teman-teman. Oke, di sini kita flashing terlebih dahulu apakah ada oli atau tidak teman-teman ya. Oke, kita seperti biasa cara flashingnya kita bisa buka tutup teman-teman ya. Oke, jadi karena di sini kita flashing itu nggak ada oli di bagian evaporator ya, maka dari itu kita akan coba kita akan coba sambung lagi, kemudian nanti kita akan coba pergantian di bagian filter. Kemudian setelah kita ganti filter, baru nanti kita akan coba isi ulang freonnya kembali teman-teman ya, di 100 gram teman-teman ya. Oke, biasanya untuk pengisian freon, untuk pengisian freon kulkas ya, itu rata-rata di 14 PSI teman-teman, nggak kurang lebih ya seperti itu ya. Tapi rata-rata saya isi di 15 PSI, kadang di 14 PSI teman-teman. Oke, di sini sudah saya ganti untuk filter yang baru, kemudian saya shock kembali teman-teman ya. Dan ini jadi kemarin ada pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa saya las di besi ke tembaga itu susah banget? Kalian coba amplas dulu, kemudian fluknya jangan terlalu banyak teman-teman ya. Nah ini contohnya nih. Nah kemudian kenapa setelah saya isi freon itu kembali buntu ya, sering buntu. Nah itu kalau misalkan sering buntu, kalian kalau ngelas di bagian filter itu jangan terlalu panas teman-teman ya. Nah kuncinya seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba pemakuman ya. Karena di sini udah selesai pergantian, jadi kita proses ke pemakuman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di jarum manifold di sini udah minus 0 ya ke bawah. Jadi kita tunggu sampai benar-benar udara dari pipa kapiler. Nah, ini udah tidak ada udara sama sekali. Oke, pertama kali di sini kita isi di sekitar 70-an lah teman-teman ya. Jadi ini kita isi di 70-an karena freon sudah hampir habis teman-teman ya. Oke, di sini coba saya isi di 70 PSI. Ini dalam kondisi mati teman-teman ya. Jadi ini saya kondisi mati, saya coba isi di 70, kemudian saya akan coba nyalakan ketika di 70 PSI. Oke, karena di sini udah di 70 PSI, jadi kita akan coba nyalakan teman-teman ya, sambil kita nyalakan. Siapa tahu di sini freonnya cukup teman-teman ya, nggak perlu nambah. Dan kalian bisa lihat di sini ya, di ampernya tertera di 1,1, ini udah mulai turun. Oke, kita akan coba tutup. Oke, kita tutup. Nanti jarum manifold dia akan turun teman-teman. Nah, ini biasanya di bawah 0 ya. Kalau di 70 itu rata-rata di bawah 0. Kalau di 80 itu pasti kadang-kadang di 0 ya. Nah, di sini di bawah 0 ya. Bukan berarti di sini di bawah 0 itu mengalami kebuntuan, teman-teman ya. Artinya di sini freonnya masih kurang banyak, teman-teman. Oke, di sini kita diamkan dulu sebentar, baru nanti kita akan coba isi kembali ya. Nah, ini kita akan coba isi kembali. Ini udah nggak naik lagi. Jadi ini kita coba isi, dan untuk ampere di 0,9.
Ya, kelihatan ya di 0,9. Oke, kita akan coba isi lagi. Nah, kenapa di sini saya sering isi bolak-balik ya? Karena di sini saya menggunakan pengisian dari pipa kapiler, teman-teman ya. Jadi bukan dari pentil. Kalau dari pentil mungkin lebih cepat, teman-teman ya. Oke, kita biarkan dulu di sini karena ya itu tadi saya menggunakan pipa kapiler, teman-teman ya. Oke, coba saya tutup. Nah, ini udah stay di 0 PSI ya, 0 PSI. Ini di bawahnya. Oke, masih di bawahnya. Ya, naik sedikit ya teman-teman ya. Itu ampere masih di 0,94. Nah, ini di berapa ini? Masih di bawah 0. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi dikit demi sedikit. Nanti mentok di 14 PSI saja teman-teman ya, 14 PSI. Ini nggak perlu kita isi di 20 PSI. Nah, kalau misalkan kalian mengalami kebuntuan, coba kalian perbaiki di saat kalian mengelas di bagian filternya ya. Itu jangan terlalu lama teman-teman. Oke, di sini udah. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya menggunakan pipa kapiler. Jadi ya cukup lumayan, ya lumayan lah. Oke, di sini udah di atas 0. Ya, ini sekitaran di 5 PSI. Saya isi di 5 PSI, ya semakin turun. Oh, di 0. Dan ini mau naik ke 1 ampere ya. Nah, ini sudah naik. Tuh, di atasnya 0 ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan lagi untuk freonnya. Kita isi sampai 14 ataupun di 15 PSI. Nggak kurang, nggak lebih ya. Oke, karena di sini freonnya ya hampir habis. Oh ya teman-teman ya, jadi begini, kemarin ada juga yang bertanya, Bang, kenapa kalau misalkan saya isi freon R134 dengan merek HFC itu sering buntu? Itu bukan dari freonnya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau pemakaian freon itu saya bebas teman-teman ya. Itu kadang dari HFC, dari Clea, maksudnya dari freon, jenis freon apapun. Ya, saya nggak ada masalah teman-teman ya. Kalau misalkan kalian bilang HFC itu sering buntu, coba kalian cek di bagian pengelasan ataupun masih kotor atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak ada hubungannya jenis freon ya itu mengalami kebuntuan, itu nggak ada teman-teman. Dan kemarin juga ada yang bertanya dia menggunakan filter yang isi ataupun yang kosong. Sebenarnya untuk filter ini, kenapa saya masih tetap menggunakan filter isi ya, karena itu tadi bisa menyaring kotoran-kotoran teman-teman. Kalau kosongan itu langsung loss dia. Oke, jadi di sini sudah saya jawab untuk masalah jenis freon ya, itu nggak ada hubungannya teman-teman. Tapi kalau misalkan pemula itu pasti akan mengalami kebuntuan. Oke, karena di sini udah saya isi di 14 PSI ya, ini 14 PSI. Nah, untuk filter di sini sudah terasa hangat. Kemudian untuk di bagian ampere di sini sudah 1,1 ya. Artinya hampir mendekati di 1,2. Karena di sini udah dingin ya, otomatis ampere juga semakin turun dan juga tekanan semakin turun teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup kita kita flashing dulu, kemudian filter kita ganti, baru kita isi ulang kembali teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian evaporator dari kulkas Sukis ini. Dan untuk body juga sudah panas banget ya. Dan ini kita bisa lihat ini udah dingin banget. Ini dari bawah udah rata ya. Tinggal di ujung paling bawah sendiri. Nah, ini udah keluar buka es ya. Tinggal kita ke bawah. Dan ini udah tebal. Padahal di sini saya isi di 14 PSI. Jadi pengisian 14 PSI ini saya rasa udah cukup teman-teman ya. Nggak sampai di 20 PSI.
Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.